Mana para muslim? Di mana kalian? Berani nggak debat? Woi para muslim, mana kalian? Woi. Saya ada di sini, Demian. Saya mengajak Anda untuk membahas ajaran Yesus versus ajaran Kristen. Bisa nggak? Ayo, silakan. Ya, baik. Jadi Kristen itu adalah ajaran yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, apakah saudara bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus itu memang mengajarkan untuk bagaimana orang Kristen ini memahami bahwa pencipta alam semesta itu berubah wujud menjadi makhluk berupa manusia? Dan apakah itu Yesus pernah ajarkan? Silakan. Begini mas, kalau mas katakan Kristen adalah ajaran yang mengaku sebagai pengikut Yesus, sebenarnya mas harus pahami dulu apa itu Kristen. Kata Kristen ini artinya apa, awalnya di mana, siapakah orang-orang yang pertama kali disebut sebagai Kristen. Mas harus tahu itu dulu, itu yang pertama. Nah, pertanyaan mas begini, apakah ajaran Yesus pernah mengajarkan Sang Pencipta datang menjadi manusia? Intinya seperti itu kan. Sebelum adanya perjanjian baru, ya sebelum Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, Tuhan itu udah datang kepada para nabi sebelumnya dan menampakkan diri kepada mereka dalam wujud manusia, dalam wujud malaikat, gitu loh. Misalkan kepada Abraham dalam Kejadian 18. Tuhan datang bertemu dalam rupa manusia gitu loh. Jadi ajaran PB yang mengatakan Tuhan datang mengambil rupa seorang manusia, itu bukanlah ajaran baru, tetapi ini sudah ada di dalam kitab Tanaknya orang Yahudi gitu loh mas. Saya ngerti kalau tentang Kristen. Kristen itu lahir di Antioquia, pusat ajaran pagan, jauh sebelum agama Kristen itu didirikan secara resmi, ya. Nah, artinya Anda harus tahu bahwa penyebutan Kristen itu adalah olok-olokan untuk pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Allah pencipta alam semesta itu pernah nuzul menjadi manusia di dalam kitabnya Bani Israel, itu Anda bohong, itu fitnah. Karena Anda hanya berdasar kepada kitab terjemahan saja. Sementara yang empunya kitab sama sekali tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan alam semesta itu pernah nuzul menjadi manusia dan datang kepada nabi mereka. Iya, memang kata Kristen itu kata olok-olokan ketika murid-murid Yesus mengajar di Antioquia. Nah, tapi makna Kristianos dalam bahasa Yunani atau Mesihim dalam bahasa Ibrani itu kan merujuk kepada Sang Mesias. Misalkan istilah Kristen dalam bahasa Ibrani, Mesihim, itu artinya pengikut Mesias, Sang Raja Mesiha. Jadi Kristen itu adalah pengikut Mesias. Mesias itu kan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab atau bangsa Yunani atau bangsa Eropa. Itu enggak, ya kan? Tetapi dari bangsa Yahudi. Kekristenan itu berawal dari Yahudi, dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi dari Yerusalem, dari Israel. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, jadi kata Kristen ini artinya pengikut Sang Mesias atau pengikut Kristus dalam bahasa Indonesia, pengikut Christ dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, jika kamu katakan gini loh, orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan pernah nusul menjadi manusia. Sebenarnya ini pernyataan yang bohong. Kenapa? Orang Yahudi itu mereka percaya Tuhan bisa datang bertemu dengan manusia. Wong di dalam kitab Tuhan bisa datang menyerupai manusia untuk berbicara dengan umatnya. Di dalam kitab mereka itu dengan sangat jelas tercatat gitu. Misalkan Kejadian 8, Tuhan datang bertemu Abraham. Kamu bisa lihat di dalam bahasa aslinya juga kamu bisa lihat gitu loh. Kamu bisa buka interlinear, lihat terjemahannya sesuai dengan kata per kata. Nah, jadi ajaran Kristen itu bukan ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Di dalam perjanjian lama itu udah ada gambaran, tetapi di dalam perjanjian baru itu sebagai penggenapannya. Misalkan saya kasih contoh gini loh. Ini dari kitab Yahudi loh ya. Yesaya 9 ayat 6.
Orang Yahudi ya dalam tafsiran Yerusalem mengatakan ayat itu untuk Mesias. Kamu bisa lihat dalam Sefaria tafsiran daripada Yerusalem, tafsiran Yerusalem. Di situ mengatakan nubuatan untuk Mesias. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan dilahirkan bahkan. Jadi ajaran Kristen ini sebelum datang, sebelum ada, sebelum Yesus menggenapi ya segala sesuatu nubuatan di dalam perjanjian lama, itu udah ada dan sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Jadi ajaran Kristen ini bukan ajaran yang baru, tetapi ajarannya udah ada di kita para nabi sebelumnya. Orang Yahudi mengakui itu kok. Tuhan datang bertemu manusia dalam rumah manusia, orang Yahudi mengakui gitu loh. Ya Tuhan dilahirkan, orang Yahudi mengakui gitu, walaupun tidak semua orang Yahudi, tetapi orang Yahudi beragama ya Yudaisme atau dalam bahasa Ibrani adalah Yahadut, ya, atau sekarang kita kenal dengan Yahudi Rabinik, separuh dari mereka percaya, gitu loh. Kamu jangan nipu. Siapa bilang murid-murid Yesus yang disebut Kristen di Antioquia? Ayo, yang jujur, yang disebut murid Yesus atau Kristen di Antioquia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yang jujur, yang jujur. Sekarang tugas kamu membuktikan bahwa pengikut Yesus disebut Kristen di Antioquia. Siapa nama murid Yesus ke Antioquia mengajarkan menyembah kepada manusia? Silakan. Barnabas itu siapa? Barnabas itu siapa? Bukannya Barnabas dan Paulus yang disebut sebagai Kristen waktu di Antioquia. Bukannya kalian selalu mengatakan Barnabas itu adalah murid Yesus. Karena kalian percaya kepada kitabnya, ya kan? Kitab palsunya itu. Ya kan? Nah, tunjukkan di mana Barnabas mengajarkan itu. Mana ajaran Barnabas? Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa murid Barnabas yang disebut Kristen di Antioquia. Yang saya tahu, Barnabas itu bertengkar dengan Paulus karena Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi kalau kamu ada data, coba tunjukkan di mana Barnabas mengajarkan bahwa menyembah Yesus itu adalah ajaran Yesus. Silakan. Loh, jangan lari dulu dong, jangan lari dulu. Nih, Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Ya, ketika Barnabas dia menyusul Paulus, nah mereka ini disebut pertama kali yaitu sebagai Kristen, ya. Jadi murid Yesus, kalian percaya kan Barnabas itu murid Yesus? Barnabas loh disebut sebagai Kristen dan Paulus. Barnabas berteman dengan Paulus yang kalian bilang tidak diakui oleh murid-murid Yesus. Diakui ini loh sama Barnabas. Ini pengajaran Lukas, asistennya Paulus, di mana asisten Paulus membawa-bawa nama Barnabas. Tapi jika itu benar adanya, coba tunjukkan mana ajaran Barnabas yang berkesesuaian dengan ajaran Paulus mendirikan Kristen. Karena Barnabas, ya itu jelas, memang dia mengambil Paulus. Tetapi ketika sampai di sana, mereka bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan pengajaran Yesus. Itu yang kamu harus paham. Jadi ketika Anda menyebutkan bahwa Kristen itu adalah nama penyebutan daripada murid-murid Yesus, sekarang tunjukkan murid mana. Anda katakan Barnabas, tunjukkan mana surat Barnabas yang mengajarkan tentang kekristenan seperti layaknya Paulus. Silakan. Oke, saya bacakan dalilnya inilah ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi pergi ke Antioquia, yang pergi ke Antioquia itu adalah Barnabas dan Saulus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Tuh ayatnya. Kalau itu mas saya udah tamat. Yang saya tanya, pengajaran daripada Barnabas itu mana? Layaknya Paulus punya kitab, punya surat-surat. Nah, surat Barnabas itu sendiri mana? Sehingga Anda mengatakan bahwa di Antioquia pertama kali disebut sebagai Kristen, itu adalah buah dari pengajaran Barnabas. Sementara Barnabas dan juga Paulus itu berselisih. Mereka malah berpisah waktu itu. Nah, sekarang pengikut Barnabas mana dan mana kitabnya, mana ajarannya? Lalu pengikut Paulus kan sudah jelas, pengikutnya disebut Kristen. Lalu kemudian pengajaran Barnabas juga Anda tidak bisa tunjukkan.
Nah itu makanya saya katakan, ketika Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah murid daripada Yesus, pengikut daripada Yesus, tunjukkan. Barnabas mengajarkan apa, Paulus mengajarkan apa, Yesus mengajarkan apa. Antara Paulus dan Yesus saja bertentangan 180 derajat. Nah, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus? Yesus adalah praktisi Yudaism. Dia orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sementara Kristen adalah orang yang merasa dibebaskan dari hukum Taurat. Tidak nyambung. Nah, untuk lebih menguatkan itu, coba Anda tunjukkan. Mana ajaran Barnabas? Silakan. Begini Bang Suma, Lukas adalah salah satu dari 70 murid yang dipilih oleh Yesus Kristus. Sebelum Yesus memilih 12 murid untuk mewakili 12 suku Israel. Setelah itu dia juga memilih 70 murid. Ntar saya tunjukin dalilnya. Yesus setelah memilih 12 murid, dia pun memilih 70 murid. Lukas adalah salah satu dari 70 murid-murid yang dipilih Yesus itu. Misalkan Emmaus, Lucian dari Kirene, dan saudara Santo Paulus. Dan masih banyak lagi dari 70 murid-murid itu. Jadi Lukas ya adalah murid Yesus, diutus oleh Yesus juga gitu loh. Nah, Lukas bersaksi tentang Paulus, menyampaikan kebenaran tentang Paulus. Paulus mendapat kesaksian gitu kan, sampai murid-muridnya bertemu dengan dia, menyembuhkan dia menyebarkan Injil. Murid-murid Yesus bersaksi tentang Paulus gitu loh. Nah, kalian nggak tahu siapa Lukas, kalian nggak tahu bahwa Lukas ini adalah salah satu dari 70 murid yang dipilih oleh Yesus Kristus. Kalian nggak tahu kan? Ini juga tipuan. Mana tunjukkan bahwa di dalam daftar nama 70 murid itu Lukas masuk di dalamnya. Ya. Faktanya di dalam cerita Lukas sendiri dia mengakui bahwa dia melakukan penyelidikan. Kalau dia murid, pasti dia akan menuliskan perkataan-perkataan Yesus tanpa harus melakukan penyelidikan. Faktanya dia melakukan penyelidikan. Artinya bahwa Anda cuma mengada-ngada mengatakan Lukas bagian daripada ke-70 murid. 69 murid Yesus yang lain itu mana? Mana surat-suratnya? Kenapa hanya Lukas? Ini PR yang sangat berat untuk kamu selesaikan. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan Lukas itu masuk ke dalam golongan murid ke-70 kemudian menulis, lalu mana yang ke-69 itu? Mana muridnya yang 69 orang? Silakan. Begini, yang menulis kitab Kisah Para Rasul kan Lukas. Lukas adalah murid Yesus. Dia adalah bagian dari 70 murid yang dipilih oleh Yesus dalam Lukas 10 ayat 1. Dan ada di Injil Matius juga. Yesus memilih 70 muridnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang disebut sebagai Kristen pertama kali itu Paulus dan Barnabas. Anda pahami ini dulu. Ketika Barnabas menyusul Paulus, yang mereka menuju ke Antioquia, pertama kali mereka itu disebut sebagai Kristen. Kalian mengakui kan, Barnabas itu adalah ya murid Yesus. Nah, kamu mengungkit-ungkit mengenai perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Sedangkan konteks perselisihan itu tentang apa? Konteks perselisihan itu bukan tentang ajaran. Sekarang kamu tunjukin ya, perselisihan antara Barnabas dan Paulus itu tentang apa gitu loh. Dari awal kita nggak membahas ini, yang kita bahas adalah tentang ajaran Yesus bagaimana. Yesus pernah nggak ya mengajarkan Tuhan datang menyerupai manusia, menyerupai makhluk untuk berkomunikasi dengan umatnya. Itu yang kita bahas. Jangan Anda loncat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nggak sesuai topik gitu loh. Nah, saya buktikan bukan hanya Yesus, tetapi para nabi, kitab-kitab para nabi, orang Yahudi ya, pun mengakui Tuhan bisa datang menyerupai makhluk. Orang Yahudi mengakui itu, ya, Yakub mengakui itu, Abraham mengakui itu. Apalagi gitu loh, banyak banget. Anda coba kasih saya data bahwa Lukas itu adalah murid Yesus. Data dong. Kita harus berkesesuaian dengan data, bukan asumsi. Sementara tulisan daripada karangan Lukas itu diawali dengan pengakuan dia kalau dia menulis berdasarkan penyelidikan.
Tidak mungkin seorang murid melakukan penyelidikan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang dikatakan murid itu bertemu dengan guru. Tidak perlu melakukan penyelidikan sehingga menulis, oh ini loh perkataan guru saya, ini loh bukan perkataan guru saya. Faktanya, ketika seorang itu guru dengan murid berhadapan, tidak ada itu murid melakukan penyelidikan, mencari-cari apa aja pengajaran gurunya. Ini yang perlu kamu paham. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan dia adalah salah satu dari ke-70 murid. Nah, mana tulisan ke-69 murid lainnya? Silakan. Begini, nggak usah melebar ke sana ke sini. Lukas itu bagian dari 70 murid. Setiap murid-murid Yesus, semua murid-murid Yesus, itu tidak semuanya menulis kitab. Tidak semuanya menulis kitab. Hanya orang-orang yang sudah ditentukan, yang mereka lah yang disuruh untuk menulis kitab. Misalkan gini, kita pakai logika aja. Pengikut Muhammad itu kan ada banyak, ya kan? Tapi nggak semua dari pengikut Muhammad itu menulis kitab. Hanya beberapa saja yang menulis kitab, tetapi semuanya mereka bersaksi tentang Quran. Mereka menghafal Quran untuk disampaikan. Yang ditulis, apakah semuanya menulis? Kan tidak gitu loh. Jadi premis-premis yang Anda buat ini ngawur gitu loh. Dan selalu lari dari topik. Yang dibahas apa, yang Anda pertanyakan apa gitu kan. Coba Anda tunjukkan bagaimana kemudian Yesus menentukan Lukas sebagai penulis. Silakan. Tidak ada orang Yahudi sekarang ini yang menyembah Yesus. Mereka membentuk sekte dari keturunan ke-12 suku yang mengatasnamakan penyembah-penyembah manusia. Nggak ada. Mereka memahami bahwa yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa adalah utusan Allah berupa malaikat. Itu perlu kamu paham. Anda Kristen, kemudian membawa ajaran bahwa Allah pencipta alam semesta itu pernah nusul jadi manusia berkat ajaran Paulus, ajaran Lukas dan seterusnya. Maka karena itulah kemudian hal mendasar adalah bagaimana kemudian Anda bisa mengimani perkataan-perkataan Lukas dan Paulus itu sebagai firman Tuhan. Sementara untuk menentukan bahwa Yesus itu pernah bertemu Lukas, menunjuk Lukas sebagai penulis itu tidak ada. Terkecuali Anda ingin asumsi atau ngibul, ya silakan saja. Karena itulah kemudian saya katakan kepada Anda dari tadi. Kalau Yesus itu memiliki pengikut di Antioquia, murid mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya? Anda mengatakan Barnabas, mana ajarannya? Silakan. Bukan soal tunjuk menunjuk, bukan soal itu. Kan udah saya bilang, tidak semua murid Yesus menulis Injil, tetapi semuanya bersaksi tentang Yesus. Kan udah jelas itu di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Semua murid-murid Yesus bersaksi tentang Yesus dari Yerusalem, Samaria sampai kepada ujung bumi. Nah, kalau soal penulisan, itu kan orang-orang yang dipilih tidak semuanya menulis gitu loh. Tetapi mereka semua kan bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, kalau misalkan kamu masih mempermasalahkan tentang itu, tentang penulisan, misalkan kalau Yesus mengutus 70 murid, berarti harus 70 orang yang menulis. Yesus memilih 12 orang, berarti 12 orang yang nulis. Loh, ini pertanyaan yang ngawur, pernyataan yang ngawur gitu loh. Sedangkan misalkan di dalam Islam aja, tidak semua pengikut Muhammad itu menulis Quran. Hanya sebagian yang menulis. Tetapi banyak yang menghafal Quran gitu kan. Jadi apa ya premis-premis yang kamu sampaikan ini ngawur gitu loh. Ya sudah, mana coba kesaksian dari 69 murid tentang apa yang dijabarkan oleh Lukas kemudian tentang Yesus? Kan tidak ada. Anda hanya mengatakan Lukas adalah satu dari 70 murid. Mana faktanya, mana dalilnya, mana pengajaran Yesus tentang itu? Coba. Yang ada adalah Anda disajikan di kitab Anda bagaimana Lukas itu menyajikan sebuah karangan berdasar atas penyelidikan. Dan Anda tidak mampu menunjukkan ajaran Barnabas yang mengindikasikan bahwa mereka pengikut-pengikut Barnabas itu disebut Kristen. Ajarannya mana? Yang ada adalah informasi Lukas tentang Barnabas yang mengajarkan kemudian orang-orang yang ada di Antioquia dan mereka disebut Kristen. Ini pengakuan siapa? Pengakuan Lukas. Sekarang mana ajaran Barnabas? Ingat, kitab Anda menyajikan Barnabaslah orang yang pertama mengambil Paulus menjadi penginjil menurut versi Kristen di dalam kitab Lukas. Nah, sekarang mana bukti pengajaran Barnabas itu sendiri? Sementara posisi Barnabas jauh lebih tinggi daripada Paulus. Paulus hanya orang dipanggil-panggil aja. Sementara Barnabas boleh Anda katakan sebagai murid Yesus langsung. Silakan.
Sekarang begini, saya bandingkan ya dengan kitabmu, ya. Lukas hidup pada abad pertama, sejaman dengan murid-murid Yesus. Lukas adalah bagian dari 70 murid itu. Ya. Lukas hidup pada abad pertama, dia menuliskan tentang Injil Lukas. Dia menyampaikan narasi yang sama seperti Matius, Yohanes, dan Markus. Kalau kamu baca keempat Injil kanonik itu, ya, penulisan mereka itu sama, bercerita tentang kehidupan Yesus yang sama. Itu menunjukkan Lukas adalah bagian dari murid-murid Yesus. Dia tahu, dia kenal tentang Yesus Kristus. Dia menuliskan yang sama seperti Yohanes murid Yesus. Dia menuliskan sesuai dengan Matius yang adalah murid Yesus. Jadi kesaksiannya benar sesuai dengan murid-murid Yesus. Kalau kamu tidak percaya Lukas ini bagian dari 70 murid, ya terserah. Terserah gitu. Sekarang saya bandingkan dengan iman Anda ya. Al-Quran itu baru selesai ditulis pada abad ke-9 Masehi. Al-Quran ada pada abad ke-7 Masehi. Artinya Quran itu baru rampung, baru selesai, baru lengkap. 200 tahun kemudian, ketika Al-Quran itu ditulis, 200 tahun kemudian baru Al-Quran itu sempurna seperti kitab yang sekarang kalian pegang. Nah, dan itu pun ya tidak ada naskah-naskah asli dari Al-Quran sejak zaman Muhammad. Tetapi sepenggal-sepenggal kitab kuno yang ditemukan bukan bagian di Arab, separuh ditemukan di Eropa, ya di Suriah, di Mesir gitu kan. Nah, sedangkan kitabmu aja nggak ada naskah aslinya sejak zaman Muhammad gitu loh. Kami punya naskah Injil yang sudah ada pada abad pertama, sejaman dengan murid-murid Yesus ketika mereka hidup. Sedangkan Al-Quranmu, penulisan Al-Quranmu 200 tahun kemudian baru lengkap. Bayangkan. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau membanding-bandingkan, kamu mau mencari-cari kesalahan dalam sejarah penulisan Alkitab, justru kamu yang harus mempermasalahkan kitabmu yang ditulis tidak jelas gitu loh. Al-Quran itu baru disempurnakan pada zaman siapa? Pada zaman Utsman kan? Abad ke-9, ya kan? Baru rampung itu kan? Jadi Al-Quran nggak ada naskah aslinya sejak zaman Muhammad, tetapi hanya berupa lafalan-lafalan. Nah, apakah itu bisa dipercaya? Belum tentu. Nggak usah nangis dulu, nggak usah nangis. Tunjukkan aja dulu mana ke-69 murid itu. Sampai-sampai Anda mengatakan Barnabas itu mengajarkan sebuah pengajaran, kemudian mereka disebut Kristen. Dan murid Barnabas itu adalah murid Yesus juga. Ini yang Anda harus luruskan dulu, nggak usah dulu nangis. Tunjuk aja dulu data. Mana ajaran Barnabas sehingga murid-muridnya itu bisa disebut sebagai Kristen. Karena yang sampai hari ini ada di tangan Anda itu ajaran Lukas, bukan murid Yesus. Ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Dan pengikut-pengikut mereka ini disebut Kristen. Itu loh yang jadi masalah. Nggak usah dulu buka lebar matamu itu ke Al-Quran, kitab saya, nggak usah. Kamu nggak ada ilmu tentang itu, ya. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, dihafalkan sahabat-sahabat beliau. Itu, camkan itu. Sementara kitab Anda tidak ada dihafalkan. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa karangan Lukas itu adalah ajaran Yesus, dia adalah murid Yesus? Itu pembualan namanya. Itu penipuan. Sekarang PR Anda adalah membuktikan secara otentik bahwa Lukas, Paulus itu murid Yesus, dan mereka memiliki murid di Antioquia disebut Kristen. Yang mana orang-orang Kristen itu disebut Paulus, disebut sebagai pengikut Yesus. Ingat, Yesus itu adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, bukan orang yang hidup di bawah hukum Lukas, hukum Paulus, pendiri Kristen. Silakan. Premis dari awal kan, ada nggak murid-murid Yesus yang disebut sebagai Kristen kan, ya kan? Nah, saya kan udah menunjukkan nih, Barnabas ya, kalian mengaku sebagai murid Yesus, dan dia disebut juga sebagai Kristen. Nah, itu yang pertama ya, udah clear itu sebenarnya, tapi Anda terlalu mutar-mutar, nggak apa-apa lah. Terus kemudian tentang Lukas ini bagian dari 70 murid. Jadi iman Kristen itu sangat jelas berbicara tentang murid-murid Yesus, pengikut-pengikutnya. Ketika Yesus naik ke surga ya, murid-muridnya semuanya berkumpul. Mereka membuat konsili gitu loh. Mulai dari ibu Yesus, murid-murid Yesus, ya. 70 murid itu mereka berkumpul, mereka berdiskusikan tentang Yesus Kristus. Ya, karena mereka yang mengenal Yesus Kristus itu siapa. Jadi nggak mungkin dong mereka nggak tahu
Ketika mereka berkumpul saling sharing tentang Yesus, kan nggak mungkin mereka nggak tahu gitu kan. Jadi apa ya, lucu aja kalian ini. Nah, orang Yahudi itu percaya Tuhan itu bisa menyerupai makhluk untuk datang bertemu dengan umatnya gitu loh, dengan para nabinya. Orang Kristen tidak pernah percaya Yesus adalah manusia ciptaan. Tuhan datang menjadi ciptaan itu nggak pernah. Dafar datang ke dunia menjadi manusia, menyerupai manusia, bukan berarti dia adalah manusia. Tidak ada di dalam iman Kristen percaya Tuhan itu ciptaan manusia biasa. Tetapi kami percaya Tuhan mengambil rupa manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika Tuhan mengambil rupa manusia, bukan berarti Tuhan itu adalah ciptaan sama seperti kita, tetapi hanya wujudnya yang sama seperti kita. Di dalam iman Yudaisme, walaupun mereka tidak percaya Yesus sebagai sang Mesias mereka yang menggenapi kitab Torah mereka, tetapi mereka percaya Tuhan pernah datang bertemu Abraham dalam rupa manusia, dan itu jelas tertulis dalam kitab Tanakh mereka. Di dalam kejadian 18, silakan dibuka dibaca. Orang Yahudi pun mengakui di dalam Yesaya 9 ayat 6 nubuatan untuk Mesias, yaitu Tuhan dilahirkan, Raja Damai. Dia akan disebut sebagai Raja Damai karena dia yang akan melepaskan manusia dari dosa, mendamaikan hubungan Allah dan manusia. Makanya dia disebut sebagai Raja Damai. Jadi orang Yahudi percaya, orang Yerusalem dalam tafsiran Yerusalem mengakui itu sebagai Mesias gitu loh. Kalau kamu katakan gini, orang Yahudi tidak percaya Tuhan datang menyerupai makhluk, ini pernyataan yang bohong, tidak sesuai dengan iman orang Yahudut, nggak sesuai. Ya, kamu berbicara dan kamu tidak pernah paham mengenai iman Yudaisme. Kamu nggak tahu tentang Yudaisme, tapi kamu berani mengatakan orang Yahudut tidak pernah mengakui Tuhan bisa datang, ya, bertemu para nabi menyerupai makhluk. Misalkan Yakub bergumul dengan Elohim. Setelah dia bergumul dengan Elohim, dia katakan apa? Saya telah melihat Elohim dan saya tidak mati, gitu kan? Yakub berkata sendiri dia telah melihat Elohim, bergumul dengan Elohim. Abraham duduk makan dengan Elohim. Lucu sekali Anda siapa yang mengatakan Yahudut tidak percaya Tuhan pernah datang menyerupai makhluknya, menyerupai makhluk gitu loh. Kalau Anda mau membuat premis seperti itu, silakan landaskan Quran Anda sebagai bukti, bukan kitab orang Yahudi gitu loh. Terlalu banyak bukti-bukti ya di dalam kitab Tanakh yang mengatakan Tuhan datang menyerupai makhluknya, itu sangat-sangat banyak gitu loh. Anda ini lucu, Anda menginformasikan satu informasi, ya seakan-akan itu benar, tapi asalnya dari surat kabar Robe. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena Anda tidak bisa membuktikan Lukas pernah bertemu Yesus. Gitu loh. Murid-murid Barnabas diajarkan oleh Barnabas untuk menyembah kepada Yesus. Anda tidak bisa membuktikan itu. Artinya murid Paulus Anda sebut sebagai murid Barnabas. Memang di dalam karangan Lukas, ya Kisah Para Rasul 11, Barnabas memanggil Paulus untuk ke Antioquia mengajarkan tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kok. Ajarannya apa? La ilaha illallah. Berarti Barnabas sejatinya mengajarkan itu juga. Kalau itu betul sebagai murid Yesus sesuai dengan apa yang dituliskan oleh karangan Lukas itu sendiri. Tapi kan faktanya sekarang Anda tidak bisa membuktikan bahwa Lukas itu adalah murid dari Yesus. Anda hanya mengatakan Lukas adalah salah satu dari 69 murid. Mana faktanya? Mana buktinya? Data akuratnya mana? Katanya kitab Anda itu didirikan dalam kekuatan para saksi-saksi. Nah, coba Anda buktikan. Mana kesaksian 69 murid itu? Anda nggak bisa tunjukkan, kan? Coba. Lalu yang mengatakan Barnabas ke Antioquia kan Lukas. Lukas ini siapa? Jadi segala sesuatu yang tidak berkesinambungan dengan Yesus itu diragukan kedudukannya. Kenapa? Karena mereka menuliskan dari hasil penyelidikan mereka. Itu yang perlu kamu paham. Kemudian, ketika Anda mengatakan ada Tuhan bergulat dengan Yakub, Anda ditertawai orang Yahudi. Ya, Anda ditertawakan oleh orang Yahudi. Kenapa? Yang bergulat itu bukan Tuhan, itu malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Jadi Anda jangan coba menipu, ya. Anda belajar lagi. Kalau apa yang Anda imani hari ini
itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam kitabnya Bani Israel, maka sebelum Anda lahir, Bani Israel sekarang, khususnya Yerusalem, itu sudah menjadi pusat kekristenan, bukan di Vatikan. Pahami itu. Loh, yang sering bilang Barnabas itu murid Yesus kan siapa coba? Kalian para muslim kan, bahkan menggunakan kita Barnabas palsu yang ditulis di mana itu ya? Dalam bahasa apa ya? Kan yang bilang Barnabas itu murid Yesus adalah para muslim kan? Yang bilang kan kalian, ya kan? Nah, kalau kalian mengakui Barnabas sebagai murid Yesus, kan Barnabas ketika dia menyusul Paulus, mereka berdua disebut sebagai Kristen, ya. Dan yang menuliskan itu adalah Lukas. Nah, kalau misalkan kamu mau mempermasalahkan Lukas, ya no problem gitu loh. Murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus itu, kalau kamu baca Kisah Para Rasul, itu sangat banyak. Orang Yahudi pun di dalam Sefaria, mereka mencatat tentang peristiwa murid-murid Yesus yang dimana mereka menyebarkan, mereka mengatakan murid-murid Yesus menyesatkan orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Yahudi. Artinya pada abad pertama itu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau misalkan banyak, pengikut Yesus itu sangat banyak pada abad pertama itu dari orang-orang Yahudi, nggak mungkin dong, nggak mungkin semuanya kan menulis kitab. Berarti ada ribuan kitab dong, ada ratusan kitab yang mereka tulis. Nah, itu kan nggak masuk akal. Yesus memilih 70, berarti 70 harus punya kitab. Yesus memilih 12 murid, berarti 12 murid harus punya kitab. Kan nggak seperti itu juga kali. Sekarang saya bandingkan tentang imanmu. Muhammad punya banyak pengikut. Apakah semua pengikut Muhammad itu punya kitab? Apakah semua pengikut Muhammad, semuanya mereka menghafal Al-Quran? Kan tidak semua, hanya beberapa yang menghafal Al-Quran. Tetapi ya, bahkan gini loh, yang menghafal Quran pun banyak, dan itu nggak semuanya dikonfirmasikan oleh Muhammad gitu loh. Apakah Muhammad pernah menyuruh orang-orang yang pernah menghafal Al-Quran itu, hei ya hafal, kamu hafal, kan nggak pernah gitu kan. Mereka turun temurun hafal tanpa perintah Muhammad. Mereka sebagai pengikut Muhammad, mereka menghafalnya tanpa Muhammad menyuruhnya, ya kan? Iya kan? Tanpa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menulis, ya, mereka tahu, mereka menulis sesuai dengan perintah Yesus bahwa mereka harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan Injil itu sangat jelas. Naskah tertua ada pada abad pertama ketika murid-murid Yesus hidup. Sedangkan Al-Quran, coba ayo, siapa yang bisa buktikan naskah Al-Quran pada zaman Muhammad? Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada pun cuma satu-satu naskah, dua naskah. Sisanya itu cuma lafalan, karangan-karangan para pengikut Muhammad yang baru hidup pada abad ke-9 Masehi. Jadi kalau bisa dikatakan berarti udah ada perubahan, banyak banget perubahan itu. Al-Quran enggak ada naskah kuno. Kalau ada pun cuma 1-2 lembar gitu loh. Yang ditemukan bukan di Arab, di Eropa, di daerah negara-negara lain di luar tempat Muhammad gitu kan. Jadi lucu sekali loh ketika kalian mempermasalahkan Injil. Lukas menuliskan narasi yang sama seperti Yohanes, murid Yesus, Matius, murid Yesus. Coba kamu baca Injil Lukas, sama enggak dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Dia memberitahukan tentang kelahiran Yesus sama seperti Matius dan Yohanes. Begitupun Markus. Kenapa? Mereka semuanya bagian daripada jemaat. Makanya mereka tahu. Gitu loh. Mereka bersaksi tentang para murid-muridnya. Petrus menuliskan tentang kitabnya. Paulus dan lain-lain gitu kan. Jadi tidak semua murid-murid Yesus mereka menuliskan tentang kitab mereka. Hanya beberapa saja yang dipilih untuk menulis. Sama seperti pengikut Muhammad, nggak semua menghafal dan nggak semua menulis. Ya, kalau kamu mau mencari kesalahan, silakan Anda bandingkan dulu dengan keimanan Anda. Kalau misalkan iman Anda aja belum jelas, bagaimana bisa Anda mencari kesalahan dari iman saya? Kitab saya punya naskah asli dari abad pertama. Sekarang tunjukin dong naskah asli Al-Quran sejak abad 7 Masehi ketika Al-Quran itu hidup. Ada enggak? Buktikan dong. Mana? Coba mana? Kalau nggak ada berarti ada dong. Pasti ada keraguannya. Karena nggak ada naskah aslinya. Iya, umat Islam mengakui itu, bahwa salah satu murid Yesus itu adalah Barnabas.
Nah, sekarang yang ditanya itu versi Kristen. Kalau Barnabas itu murid Yesus, mana ajarannya Barnabas agar orang-orang itu menyembah kepada Yesus sehingga buah dari ajarannya melahirkan sebuah konsep ajaran berupa Kristen? Mana? Anda nggak bisa tunjukkan. Yang Anda tunjukkan adalah ajaran Lukas, ajaran Paulus. Siapa dua orang ini? Siapa dua orang ini? Yesus nggak kenal mereka. Mereka hanya mengaku-ngaku. Seperti Anda mengaku bahwa Yesus itu, Anda adalah pengikut Yesus. Anda dan Lukas serta Barnabas serta Paulus itu tidak ada bedanya. Tapi fakta secara histori tidak ada titik terang antara Lukas Yesus, antara Paulus dengan Yesus. Nggak ada. Yang ada pengakuan mereka. Saya juga bisa ngaku. Tapi apakah kemudian Yesus itu ngaku? Kan tidak. Sementara Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, coba. Kalau itu demikian adanya, benar dalil itu, maka coba Anda tunjukkan. Di mana kemudian pengajaran Yesus disampaikan kepada Lukas, kemudian Lukas menuliskan apa yang disampaikan oleh Yesus. Faktanya dia melakukan penyelidikan, bukan? Artinya apa yang dituliskan adalah hasil dari penyelidikan, bukan dari penyampaian Yesus langsung ke dia. Nah itu, coba Anda telaah lagi deh. Anda kan sekarang berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal. Nah coba sekali-kali gunakan akal. Kalau Anda mengatakan Lukas bagian dari 1 dari 70 murid, mana ke 69 itu? Kalau Anda mengatakan mereka tidak diajarkan menulis, hanya Lukas, mana bukti Yesus memerintahkan kepada Lukas untuk menulis? Nggak ada kan? Dan Anda asal tahu, Paulus mengabarkan bahwa pada masa itu sudah bertebaran banyak Injil. Nah, mana Injil-Injil yang banyak itu? Coba. Mana? Anda bisa buktikan. Pada masa itu sudah banyak Injil. Mana Injil-Injil yang dimaksud oleh Paulus itu? Yang ada hanya keempat gospel yang kemudian lolos di muktamar konsili. Artinya apa? Injil lain yang bertentangan dengan ajaran konsep Romawi Yunani itu ditolak. Coba. Nah, tapi kalau Anda menyanggah itu, silakan Anda tunjukkan. Mana ajaran Barnabas? Mana surat-surat Barnabas? Karena dia adalah senior daripada Paulus. Silakan. Begini, yang asal imani saja itu kalian para muslim. Kalian mengimani Al-Quran yang tidak jelas. Tidak ada naskah aslinya pada zaman Muhammad, tetapi hanya berupa karangan-karangan yang dihafalkan oleh para pemuka-pemuka Islam, ya, turun-temurun. Jadi, yang patut diragukan itu Al-Quran. Yang hafal itu siapa? Siapa yang hafal? Latar belakangnya apa? Nah, Al-Quran itu, ya, tidak ada naskah aslinya, tetapi hanya berupa lafalan-lafalan. Jadi justru kamu yang harus meragukan Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak jelas penghafalannya dan penulisannya. Itu yang harus kamu selidiki dulu sebelum kamu memprotes mengenai Lukas. Faktanya apa? Lukas menyampaikan narasi yang sama seperti Matius murid Yesus, Yohanes murid Yesus. Artinya penulisannya itu tidak salah. Karena sesuai dengan tulisan para murid Yesus. Coba kamu baca Injil Lukas, Injil Matius dan Injil Yohanes. Sama enggak? Sama. Artinya sama gitu kan. Kalau misalkan tentang Lukas yang dia menyelidiki, sebenarnya itu kontennya tentang apa? Itu kan di Lukas 1 kan. Itu berbicara tentang seorang pejabat Romawi, kalau saya nggak salah itu. Namanya siapa ya? Theophilus ya, namanya itu kan Theophilus. Nah, dia ini pejabat Romawi. Pada kala itu dia sedang mendapat informasi-informasi yang salah tentang Yesus Kristus dari orang-orang yang ingin mengacaukan histori tentang Yesus Kristus, sehingga Lukas ya menyampaikan yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus kepada dia, sehingga dia menulisnya kepada Theophilus. Dan penulisannya sama seperti yang dia dengar dari murid-murid Yesus yang bersaksi dan yang melihat Yesus Kristus secara langsung. Makanya penulisannya sama seperti penulisan Yohanes dan Matius. Itu membuktikan bahwa Lukas bagian daripada jemaat. Jemaat pada kala itu kan banyak, Kipli. Banyak banget kan. Nggak mungkin dong semua jemaat 70 murid harus menulis 70 kitab. Semua pengikut Muhammad aja nggak semuanya menulis kitab kok. Nggak semuanya menghafal Al-Quran kok. Kenapa kamu harus memaksa semua murid Yesus harus menulis kitab? Kenapa harus seperti itu? Mana? Coba ayatnya. Muhammad menyuruh menulis kitab. Ada nggak ayatnya dalam Al-Quran yang menjelaskan
Muhammad menyuruh kawannya menulis kitab. Kan nggak ada gitu loh. Semuanya hanya ada di karangan hadis. Dan Quran ini kan baru dibukukan pada abad ke-9 Masehi. Jadi masih diragukan apakah perkataan Muhammad itu benar atau tidak. Kan belum tentu perkataan Muhammad itu benar. Ya kan? Nah, orang Yahudi itu percaya Tuhan bisa datang menyerupai makhluknya. Kamu bilang gini loh, di dalam Beresit 32 ayat 31 di situ dikatakan Malak Adonai. Malak Elohim, mana ayatnya? Di situ dikatakan Malak Adonai. Coba kamu panggil Isa ke sini. Panggil dong. Panggil Isa ke sini. Coba buktikan. Ada kata malaknya di situ enggak? Nih saya bacakan. Beresi 32 ayat 31. Fayikra Yaakov Sem Hamakom Peniel Kira Iti Elohim. Kata Elohim yang ada, enggak ada kata malaknya di sini. Coba kamu panggil Ishak, mana kata malaknya di sini, tunjukin. Elohim di sini loh, sang pencipta alam semesta. Kamu ngomong harus pakai data dong, mana malaknya di sini. Jadi Yakub bertemu dengan Tuhan, dia berkata, dia telah melihat Tuhan, makanya dia menamai tempat dia bergumul dengan Elohim itu, yaitu Peniel, bahwa dia telah melihat Elohim bertatap muka gitu loh. Jadi banyak banget ayatnya. Satu ayat ini aja udah membuktikan Elohim pernah datang bertemu dengan Yakub bertatap muka. Gitu loh. Yakub bergumul dengan Tuhan. Saudara Demian, Al-Quran itu diwahyukan dan disampaikan dengan budaya lisan. Ngerti budaya lisan? Berarti disampaikan bukan dengan budaya tulisan. Ngerti ya? Hafalan itu lebih akurat daripada tulisan. Yang dikatakan hafalan, itu semua orang yang hadir pada masa itu akan menghafalkan dengan hafalan dengan lafaz yang sama. Itu. Jadi saya katakan kepada Anda, budaya penyampaian Quran itu adalah budaya lisan, hafalan. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, semua para sahabat itu menghafal. Jadi tidak bisa diragukan, karena semuanya menghafal. Dan ajaibnya, Allah telah menerangkan bahwa kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Alhamdulillah sampai hari ini, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di hari ini, saat sekarang ini. Apa sebabnya? Karena ada jutaan tahfizul Quran, penghafal Quran. Nah sekarang, ketika kitabmu, ajaran Yesus disampaikan kepada Bani Israel, siapa yang kemudian menulisnya pada masa itu? Tidak ada. Orang-orang yang kemudian disebut sebagai kitab Yohanes, kitab Matius, ya, itu bukan murid Yesus. Orang lain yang menuliskan sesuatu pengabaran, yang mana tulisannya kemudian disebut karangan Yohanes, karangan Matius. Nggak usah disebut Markus dengan Lukas, karena memang ini bukan pengikut Yesus. Gitu loh. Jadi Al-Quran itu nggak bisa diragukan, karena dia disampaikan dengan budaya lisan. Ketika murid ketika sumber mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka yang mendengarkan dan menghafalkan adalah para sahabat. Semuanya, dari murid pertama, sahabat pertama sampai sahabat selanjutnya, itu sama-sama melafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai hari ini. Nah sekarang coba Anda lihat, buka kitab Anda, karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus, karangan Yohanes. Apa yang mereka tuliskan? Ayat pertama nomor pertama dari surah-surah mereka. Ada kesamaan? Tidak. Tidak ada kesamaan. Coba Anda baca Lukas. Ada kesamaan dengan Matius 1? Dengan Lukas 1? Yohanes 1? Markus 1? Ada kesamaan? Tidak ada kesamaan. Kenapa? Mereka ini hanya wartawan. Mereka menuliskan berdasarkan apa yang mereka terima dari hasil penyelidikan mereka. Jadi kamu jangan ngibul. Karena itulah saya katakan di awal. Ya, apa kaitannya dengan Yesus serta ajaran Kristen yang mengatakan bahwa pencipta alam semesta itu nuzul menjadi manusia? Anda nggak bisa nunjukkan itu. Anda hanya berasumsi gereja, di mana orang-orang dahulu katanya, orang Bani Israel mengakui. Tidak ada Bani Israel mengakui pencipta alam semesta itu nuzul menjadi manusia. Nggak ada. Kalian aja yang memplesetkan kitabnya orang. Nah sekarang Anda tidak bisa membuktikan. Lukas murid Yesus. Lukas bagian dari ke-70 murid Yesus. Mana ke-69 murid itu? Anda nggak bisa tunjukkan. Lalu kemudian, saya hanya ingin menekankan kepada Anda.
Di dalam kitab Anda 2 Timotius 4 nomor 11, Paulus sendiri yang mengakui, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dan jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanan penting bagiku. Jadi Markus Lukas itu murid Paulus. Tulisan dua orang ini adalah tulisan murid-murid Paulus. Saya ulang lagi ya. Pengakuan Paulus itu tertera di dalam kitab Anda 2 Timotius 4 nomor 11. Paulus mengakui hanya Lukas yang menemani dia. Barnabas bertentangan dengan Paulus, sehingga Barnabas itu memisahkan diri dari pengajar-pengajar sesat seperti Paulus itu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen itu adalah murid Barnabas, itu hoax. Memang Barnabas menurut pengakuan muridnya Paulus itu pernah ke Antioquia, tapi siapa yang mengatakan itu? Lukas. Siapa Lukas ini? Orang yang bersama dengan Paulus. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan, mana ajaran Barnabas yang diajarkan kepada Antioquia? Mana? Tunjukkan. Nggak ada kan? Terlalu goblok itu kawanmu. Loh, justru Al-Quran yang harus diragukan. Al-Quran itu selesai dibukukan pada zaman pemerintah Utsman Ibnu Affan ya maksudnya. Jadi itu pada abad keberapa? Pada abad ke-9, ya kan? Setelah masa Khalifah Abu Bakar As-Sin Siddiq ini. Setelah masanya itu kan. Jadi Al-Quran yang kalian pegang sekarang itu adalah hasil hafalan turun-temurun yang memang udah berubah-ubah. Kenapa? Al-Quran itu nggak ada naskah aslinya. Nggak ada. Nggak ada naskah asli sejak zaman Muhammad. Kalau kamu baca sejarah tentang naskah Al-Quran yang kuno, itu nggak ada pada zaman Muhammad. Dan itu pun tidak ditemukan di satu tempat. Tetapi ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Dan ditambahkan oleh para pelafal Quran yang menambah-nambah dan mengurang-ngurang isi daripada Al-Quran itu sesuai dengan kehendak mereka pada abad ke-9. Al-Quran itu masih perlu diragukan. Kenapa? Karena tidak ada naskah aslinya. Kalau misalkan budaya pelafalan itu bisa berubah-ubah gitu loh, dari masa ke masa. Biar kalian katakan, enggak, Al-Quran itu dikatakan oleh Allah bahwa dia menjaga Al-Quran. Firman Allah itu bisa diragukan. Bisa diragukan. Kenapa? Karena firman Allah itu dapat dipalsukan. Ada enggak orang Islam di sini yang bisa menyangkal firman Allah itu tidak dapat dipalsukan? Enggak ada yang bisa menyampaikan itu. Firman Allah tidak dapat dipalsukan. Firman Allah bisa dipalsukan. Buktinya mana? Torah dan Injil firman Allah kan? Torah, Injil, dan Zabur. Firman Allah kan udah dipalsukan loh. Firman Allah sudah dipalsukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak ada satupun orang Islam yang bisa mengatakan begini. Firman Allah bisa terjaga. Tetapi firman Allah bisa dipalsukan. Jadi Al-Quran pun begitu. Harus bisa diragukan. Karena firman Allah bisa diragukan dan bisa dipalsukan. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kita pakai akal sehat aja. Tuhan mampu menjaga Al-Quran tetapi tidak mampu menjaga firman-Nya terdahulu, Injil, Zabur, dan Taurat. Nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kalian mau meragukan tentang kitab saya, ragukan dulu kitab Anda. Lukas itu sangat jelas penulisannya. Dia menceritakan tentang kelahiran Yesus. Misalkan Yesus disalib, sama nggak dengan Yohanes? Yesus itu siapa? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas menyampaikan. Yohanes menyampaikan hal yang sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu pencipta. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Matius pun menyampaikan yang sama. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi mereka menyampaikan, Mesias itu siapa? Mereka menyampaikan, Mesias yang datang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, menggenapi nubuatan Nabi Daud, menggenapi nubuatan Nabi Musa. Jadi Alkitab itu bukan hanya dibuktikan keasliannya dari penulis-penulis murid-murid Yesus ini, tetapi juga dari kitab-kitab terdahulu. Karena Yesus datang menggenapi nubuatan. Yesus Tuhan ada nubuatannya enggak? Ada.
Mesias akan menderita dan mati, ada nubuatannya enggak? Ada. Mesias menebus dosa, ada nubuatannya enggak? Ada. Mesias datang untuk membawa perjanjian baru, ada nubuatannya enggak? Ada. Di dalam nubuatan Nabi Zakaria mengatakan Mesias akan datang membawa perjanjian baru. Karena perjanjian lama sudah dilanggar, diingkar oleh bangsa Yahudi. Makanya kedatangan Mesias untuk membawa perjanjian baru. Yesus datang melakukan itu, dia datang membawa perjanjian baru, penggenapan hukum Taurat. Gitu kan? Jadi kitab Kristen itu ya dibuktikan bukan dari penulis murid-murid Yesus saja, tetapi sudah ada dari kitab-kitab para nabi sebelum Masehi. Kitab Nabi Yesaya ya ditemukan di Laut Mati pada abad ketiga sebelum Masehi. Kitab tertua di dunia, bayangkan saja loh. Kitabmu aja baru seumur jagung itu loh pada abad ke-9. Yang diragukan itu sebenarnya Quran, bukan Bible. Bible itu punya naskah tertua ya. Ada ribuan naskah pada abad pertama, sedangkan ada 5.000 lebih ya. 50 lebih terjemahan pada abad kuno, pada abad pertama, pada abad kedua, pada abad ketiga. Bayangkan saja ribuan naskah. Sedangkan Quranmu mana coba? Ayo, mana naskah aslinya sejak zaman Muhammad? Mana? Cendol. Apa yang kamu katakan ini semua asumsi buta. Karena kamu nggak ngerti Quran. Yang dikatakan budaya lisan itu disampaikan, kemudian didengarkan, lalu kemudian dihafalkan. Ada yang namanya mendaras. Ngerti? Jadi ketika orang itu menghafal, contoh misalnya nih, saya ngajar anak saya untuk menjadi penghafal. Ayo anakku, silakan kita hafalkan surah Al-Alaq misalnya. Maka saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat itu, ketiga anak saya pun akan menghafalkan lafalan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Anak yang kedua juga menghafalkan ayat yang sama, bunyi yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Anak ketiga juga melakukan hal yang sama. Ketika ada yang salah di situ, maka akan diperbaiki. Itulah hebatnya Quran. Nah, kelak anak-anak saya juga akan memiliki santri dan santriwati mengajarkan lafalan yang sama. Dan itu adalah budaya lisan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kitab Anda? Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 26. Roh Kudus itu datang, nanti akan mengingatkan kepada kalian perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Lah, sekarang Lukas menuliskan tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Paulus apa lagi? Coba. Itu aja secara data akurat. Error Anda itu. Makanya Anda kelabakan kan ketika saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa pencipta alam semesta, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, nuzul, menjadi makhluk mengambil rupa manusia. Siapa yang ngajarin? Anda belepotan. Itu PR buat kalian. Lah harus diragukan, harus bisa diragukan, karena yang pertama, firman Allah itu bisa dipalsukan. Gak ada orang Islam yang bisa mengatakan firman Allah itu tidak bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan, firman Allah bisa dipalsukan. Jadi Al-Quran itu perlu diragukan. Walaupun Anda berasumsi begini, budaya pelafalan, misalkan saya mengajarkan kepada anak saya hal yang sama, anak saya mengajarkan kepada anaknya dan sebagainya, turun temurun dan turun temurun dan turun temurun. Itu kan asumsimu, enggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau kamu belajar sejarah Al-Quran kan sangat jelas, Al-Quran itu baru sempurna, baru lengkap pada abad 9. Artinya sebelumnya belum lengkap.
Misalkan gini, orang ini dia menghafalkan surat dari ini ke ini, yang ini dia menghafalkan surat dari ini ke ini. Jadi mereka nggak menghafalkan secara utuh Al-Quran itu, tetapi hanya sepenggal-sepenggal. Begitupun dengan naskah Al-Quran. Ya, naskah Al-Quran itu nggak ada pada zaman Muhammad. Naskah-naskahnya sepenggal-sepenggal di sini, temukan di sini, di sana, nggak apa ya, nggak tersusun gitu loh, nggak lengkap seperti yang sekarang kalian pegang. Jadi kalau kalian ada yang musim yang berkata gini, Al-Quran ini kitab yang sangat lengkap, kitab yang paling sempurna. Padahal kitab yang sekarang mereka pegang ini baru disusun dengan lengkap pada zaman siapa itu? Utsman itu. Jadi kitab yang kalian pegang itu bukan disempurnakan oleh Allah, tapi disempurnakan oleh manusia si Utsman itu pada abad ke-9. Al-Quran itu ya bisa dikatakan Utsman ini adalah Tuhan kedua karena dia yang menyempurnakan Quran pada abad ke-9. Kalian harus berterima kasih kepada dia. Quran itu yang harus diragukan bukan Bible. Orang Yahudi menyaksikan tentang penyaliban, mereka menuliskan di dalam tafsiran mereka, murid-murid Yesus menyampaikan hal yang sama. Datanglah Quran 6 tahun kemudian mengatakan enggak, Isa enggak disalib. Lah, ini yang harus dipertanyakan, benar enggak? Benar enggak? Ya kan? Telapak kaki Abraham dalam hadis mengatakan telapak kaki Abraham, telapak kaki Adam. Ada enggak bukti sains atau bukti penelitian yang bisa memastikan itu adalah telapak kaki Abraham, telapak kaki Adam? Enggak ada gitu loh. Ya kan? Jadi banyak banget narasi-narasi hadis dan Quran yang perlu diragukan kebenarannya. Muhammad membela bulan, ada nggak buktinya? Penelitiannya mana? Disaksikan oleh dibuktikan oleh penelitian siapa? Nggak ada. Jadi segala sesuatu di dalam Quran dan hadis hanyalah klaim dan klaim. Yang patut diragukan itu adalah Al-Quran, bukan Bible. Karena Al-Quran ditulis pada abad ke-6, pada abad ke-7 ya, ke-7 ketika Muhammad menerima wahyu dan selesai disusun pada abad ke-9 200 tahun kemudian setelah Al-Quran itu turun. Maka Al-Quran yang patut diragukan. Kalau Injil nggak perlu diragukan, Tuhan pernah datang menyerupai manusia, ada dalilnya dalam bahasa Hebrew pun jelas. Yakub melihat Elohim, bertemu dengan Elohim, bergumul dengan Elohim, nggak ada kata malaknya di situ. Kalau kata malak berarti ada kata malak Adonai atau malak Elohim, seperti misalkan di dalam kitab Kejadian ketika malak Adonai bertemu dengan siapa itu namanya? Udah lupa namanya. Nah, itu ada kata malak Adonai, atau di dalam kitab para nabi yang lain, malak Adonai. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada siapa nama Maria di dalam perjanjian baru, di situ dikatakan malak Adonai. Kalau disampaikan Adonai, Elohim aja, artinya itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Misalkan Kejadian 1 ayat 1 berisi dua Elohim etah samayim ve etah haaretz dan ayat-ayat yang lain. Kata Elohim aja itu merujuk kepada Sang Pencipta itu sendiri. Gak ada orang Israel yang menafsirkan kata Elohim aja itu merujuk kepada malaikat atau merujuk kepada manusia. Enggak. Kalau misalkan kata anak-anak Adonai atau anak-anak Elohim itu bahasanya adalah Ben Ha Elohim atau Ben Ha Adonai gitu loh. Jadi kalau misalkan kata Elohim sendiri itu berbicara tentang Allah Sang Pencipta langit semesta, alam semesta. Seperti itu pemahaman kitab saya. Injil itu dibuktikan kebenarannya bukan hanya di dalam perjanjian baru, bos. Bukan hanya perjanjian baru. Dibuktikan juga di dalam nubuatan para nabi tentang Mesias. Di perjanjian lama kan berbicara tentang Mesias dan Muhammad mengakui Isa sebagai nabi yang datang menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Ya, sedangkan Muhammad tidak ada nubuatannya. Ada enggak nubuatannya? Enggak ada. Ada enggak nubuatannya? Ayo, enggak ada kan? Baik oleh iman Yahudi maupun Kristen, tidak ada nubuatan Muhammad tentang Al-Quran, tentang Muhammad, itu nggak ada. Tetapi Muhammad pada abad ke-7 mendapatkan wahyu, dia mengatakan nabi-nabi sebelumnya menubuatkan tentang dirinya yang akan membawa Quran. Setelah Isa akan ada nabi yang bernama Ahmad. Mana coba ayatnya di dalam perjanjian baru, di dalam iman Kristen, di dalam kitab Injil? Nggak ada kan? Jadi Muhammad menubuatkan dirinya sendiri. Dan orang Islam menarasikan bahwa kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Otomatis firman Allah bisa dipalsukan. Firman Allah dapat diragukan. Dan Al-Quran pun harus patut diragukan. Karena Allah itu pilih kasih. Gak mungkin
dia curang, ya kan? Cendol. Berbicara mengenai Quran, tidak ada ilmu tentang itu. Kasihan sekali. Ini fakta, ya, fakta bahwa Al-Quran itu terjaga gitu loh. Sampai hari ini Al-Quran sedunia orang sama menghafalkannya. Di awal tadi saya katakan kepada saudara bahwa Al-Quran itu disampaikan dengan cara lisan. Budaya penyampaiannya adalah budaya lisan. Anda bercerita dituliskan abad ke-9. Saya katakan kepada Anda, meski Al-Quran itu tidak pernah dituliskan sekalipun, Al-Quran itu tidak pernah diragukan kebenarannya oleh orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, Anda meragukan, kenapa? Anda tidak bertakwa, gitu loh. Semua orang melafalkan Al-Quran. Sama ketika dikatakan Al-Baqarah, semua umat Islam akan menghafalkan bacaan yang sama. Dan itu secara turun-temurun menjadi tradisi lisan dan tidak bisa Anda ganggu-gugat dengan Anda hanya komat kamit. Oke? Itu fakta. Makanya ada setiap tahun itu sayembara hafalan Quran sedunia. Ngerti enggak? Ada musabaqah hafalan Quran sedunia. Ada lomba tahfizul Quran sedunia. Itu Anda harus tahu itu. Artinya Anda jangan samakan dengan kitab Anda. Ya, saya katakan meski tidak ada salinan dari tulisan pertama sekalipun, Al-Quran itu pada mulanya disampaikan dengan budaya lisan. Dan itulah yang menjadi tradisi keislaman sampai hari ini. Kami menghafalkan. Adapun dituliskan waktu itu karena dianggap bahwa seluruh penghafal Quran itu banyak yang berguguran mati di dalam medan perang. Tapi kan faktanya penghafal itu masih ada jutaan setiap tahunnya. Coba, saya punya santri aja hafalannya banyak yang menghafal. Pengikut-pengikut kita dalam Kristologi itu mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran. Apa yang anda risaukan di situ? Hanya saja Anda mencoba untuk menghilangkan jejak materi debat kita, sehingga kamu loncat ke Al-Quran. Anda membaca huruf hijaiyahnya saja nggak bisa Anda itu. Kemudian Anda menutupi kekurangan kitab Anda dengan mengais-ngais asumsi liar tentang Quran. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, Al-Quran tidak diragukan oleh orang-orang yang bertakwa. Anda meragukannya karena Anda tidak bertakwa. Sementara Anda meragukan juga kitab Anda. Kenapa? Saya yakin sekali. Makanya Anda itu tidak ngotot untuk menjawab atau konsen menjawab pertanyaan saya tentang kitab Anda. Siapa yang mengajarkan pencipta alam semesta datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia? Anda tidak jawab. Anda tidak bisa mengatakan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sementara itu adalah konsep iman Anda. Anda mengatakan Barnabas lah yang pertama kali mengajarkan di Antioquia sehingga orang-orang ini disebut Kristen. Anda salah. Saya sudah katakan kepada Anda, yang menetap di Antioquia mengajarkan sampai terakhir pengajaran Yesus itu adalah Lukas. 2 Timotius 4 nomor 11. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Pengakuan Paulus kemudian, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Yang tinggal dengan aku hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Pengakuan siapa? Pengakuan Paulus, pendiri Kristen. Itu diakui. Di Antioquia hanya Lukas yang bersama dengan dia. Pengikut Lukas, pengikut Paulus disebut Kristen. Dan itu adalah Anda. Sementara Barnabas, Anda katakan pengikut Barnabas ada Kristen. Mana tunjukkan ajaran Barnabas? Anda juga tidak bisa menunjukkan itu. Artinya hari ini Anda hancur. Ya, itu makanya saya katakan cendol. Lah harus diragukan, harus bisa diragukan karena yang pertama firman Allah itu bisa dipalsukan. Gak ada orang Islam yang bisa mengatakan firman Allah itu tidak bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan, firman Allah bisa dipalsukan. Jadi Al-Quran itu perlu diragukan. Walaupun Anda berasumsi begini, budaya pelafalan, misalkan saya mengajarkan kepada anak saya hal yang sama, anak saya mengajarkan kepada anaknya dan sebagainya, turun temurun. Itu kan asumsimu, enggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau kamu belajar sejarah Al-Quran kan sangat jelas, Al-Quran itu baru sempurna, baru lengkap pada abad 9. Artinya sebelumnya belum lengkap. Misalkan gini, orang ini dia menghafalkan surah dari ini ke ini, yang ini dia menghafalkan surah dari ini ke ini. Jadi mereka nggak menghafalkan secara utuh Al-Quran itu, tetapi hanya sepenggal-sepenggal. Begitupun dengan naskah Al-Quran. Ya, naskah Al-Quran itu nggak ada pada zaman Muhammad. Naskah-naskahnya sepenggal-sepenggal, di sini, temukan di sini, di sana, nggak tersusun gitu loh.
nggak lengkap seperti yang sekarang kalian pegang. Jadi kalau kalian ada yang muslim yang berkata gini, Al-Quran ini kitab yang sangat lengkap, kitab yang paling sempurna. Padahal kitab yang sekarang mereka pegang ini baru disusun dengan lengkap pada zaman siapa itu? Utsman itu. Jadi kitab yang kalian pegang itu bukan disempurnakan oleh Allah, tapi disempurnakan oleh manusia si Utsman itu pada abad ke-9. Al-Quran itu ya bisa dikatakan Utsman ini adalah Tuhan kedua karena dia yang menyempurnakan Quran pada abad ke-9. Kalian harus berterima kasih kepada dia. Quran itu yang harus diragukan bukan Bible. Orang Yahudi menyaksikan tentang penyaliban, mereka menuliskan di dalam tafsiran mereka, murid-murid Yesus menyampaikan hal yang sama. Datanglah Quran 6 tahun kemudian mengatakan enggak, Isa enggak disalib. Lah, ini yang harus dipertanyakan, benar enggak? Benar enggak? Ya kan? Telapak kaki Abraham dalam hadis mengatakan telapak kaki Abraham, telapak kaki Adam. Ada enggak bukti sains atau bukti penelitian yang bisa memastikan itu adalah telapak kaki Abraham, telapak kaki Adam? Enggak ada gitu loh. Ya kan? Jadi banyak banget narasi-narasi hadis dan Quran yang perlu diragukan kebenarannya. Muhammad membela bulan, ada nggak buktinya? Penelitiannya mana? Disaksikan oleh dibuktikan oleh penelitian siapa? Nggak ada. Jadi segala sesuatu di dalam Quran dan hadis hanyalah klaim dan klaim. Yang patut diragukan itu adalah Al-Quran, bukan Bible. Karena Al-Quran ditulis pada abad ke-6, pada abad ke-7 ya, ke-7 ketika Muhammad menerima wahyu, dan selesai disusun pada abad ke-9, 200 tahun kemudian setelah Al-Quran itu turun. Maka Al-Quran yang patut diragukan. Kalau Injil nggak perlu diragukan, Tuhan pernah datang menyerupai manusia, ada dalilnya dalam bahasa Hebrew pun jelas. Yakub melihat Elohim, bertemu dengan Elohim, bergumul dengan Elohim, nggak ada kata malaknya di situ. Kalau kata malak berarti ada kata malak Adonai atau malak Elohim, seperti misalkan di dalam kitab Kejadian ketika malak Adonai bertemu dengan siapa itu namanya? Udah lupa namanya. Nah, itu ada kata malak Adonai, atau di dalam kitab para nabi yang lain, malak Adonai. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada siapa nama Maria di dalam perjanjian baru, di situ dikatakan malak Adonai. Kalau disampaikan Adonai, Elohim aja, artinya itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Misalkan Kejadian 1 ayat 1, berisi dua Elohim etah samayim ve etah haaretz, dan ayat-ayat yang lain. Kata Elohim aja itu merujuk kepada Sang Pencipta itu sendiri. Gak ada orang Israel yang menafsirkan kata Elohim aja itu merujuk kepada malaikat atau merujuk kepada manusia. Enggak. Kalau manusia enggak. Kalau misalkan kata anak-anak Adonai atau anak-anak Elohim itu bahasanya adalah Ben Ha Elohim atau Ben Ha Adonai gitu loh. Jadi kalau misalkan kata Elohim sendiri itu berbicara tentang Allah Sang Pencipta langit semesta, alam semesta. Seperti itu pemahaman kitab saya. Injil itu dibuktikan kebenarannya bukan hanya di dalam perjanjian baru, bos. Bukan hanya perjanjian baru. Dibuktikan juga di dalam nubuatan para nabi tentang Mesias. Di perjanjian lama kan berbicara tentang Mesias, dan Muhammad mengakui Isa sebagai nabi yang datang menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Ya, sedangkan Muhammad tidak ada nubuatannya. Ada enggak nubuatannya? Enggak ada. Ada enggak nubuatannya? Ayo, enggak ada kan? Baik oleh iman Yahudi maupun Kristen, tidak ada nubuatan Muhammad tentang Al-Quran, tentang Muhammad, itu enggak ada. Tetapi Muhammad pada abad ke-7 mendapatkan wahyu. Dia mengatakan nabi-nabi sebelumnya menubuatkan tentang dirinya yang akan membawa Quran. Setelah Isa akan ada nabi yang bernama Ahmad. Mana coba ayatnya di dalam perjanjian baru, di dalam iman Kristen, di dalam kitab Injil? Nggak ada kan? Jadi Muhammad menubuatkan dirinya sendiri. Dan orang Islam menarasikan bahwa kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Otomatis firman Allah bisa dipalsukan. Firman Allah dapat diragukan. Dan Al-Quran pun harus patut diragukan. Karena Allah itu pilih kasih. Nggak mungkin. Cendol. Berbicara mengenai Quran, tidak ada ilmu tentang itu. Kasihan sekali. Ini fakta, ya, fakta bahwa Al-Quran itu terjaga gitu loh. Sampai hari ini Al-Quran sedunia orang sama menghafalkannya. Di awal tadi saya katakan kepada saudara bahwa
Al-Quran itu disampaikan dengan cara lisan. Budaya penyampaiannya adalah budaya lisan. Anda bercerita dituliskan abad ke-9. Saya katakan kepada Anda, meski Al-Quran itu tidak pernah dituliskan sekalipun, Al-Quran itu tidak pernah diragukan kebenarannya oleh orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, Anda meragukan, kenapa? Anda tidak bertakwa, gitu loh. Semua orang melafalkan Al-Quran. Sama ketika dikatakan Al-Baqarah, semua umat Islam akan menghafalkan bacaan yang sama. Dan itu secara turun-temurun menjadi tradisi lisan dan tidak bisa Anda ganggu-gugat dengan Anda hanya komat kamit. Oke? Itu fakta. Makanya ada setiap tahun itu sayembara hafalan Quran sedunia. Ngerti enggak? Ada musabaqah hafalan Quran sedunia. Ada lomba tahfizul Quran sedunia. Itu Anda harus tahu itu. Artinya Anda jangan samakan dengan kitab Anda. Ya, saya katakan meski tidak ada salinan dari tulisan pertama sekalipun, Al-Quran itu pada mulanya disampaikan dengan budaya lisan. Dan itulah yang menjadi tradisi keislaman sampai hari ini. Kami menghafalkan. Adapun dituliskan waktu itu karena dianggap bahwa seluruh penghafal Quran itu banyak yang berguguran mati di dalam medan perang. Tapi kan faktanya penghafal-penghafal itu masih ada jutaan setiap tahunnya. Coba, saya punya santri aja hafalannya banyak yang menghafal. Pengikut-pengikut kita dalam Kristologi itu mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran. Apa yang anda risaukan di situ? Hanya saja Anda mencoba untuk menghilangkan jejak materi debat kita. Sehingga kamu loncat ke Al-Quran. Anda membaca huruf hijaiyahnya saja nggak bisa Anda itu. Kemudian Anda cukup menutupi kekurangan kitab Anda dengan mengais-ngais asumsi liar tentang Quran. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, Al-Quran tidak diragukan oleh orang-orang yang bertakwa. Anda meragukannya karena Anda tidak bertakwa. Sementara Anda meragukan juga kitab Anda. Kenapa? Saya yakin sekali. Makanya Anda itu tidak ngotot untuk menjawab atau konsen menjawab pertanyaan saya tentang kitab Anda. Siapa yang mengajarkan pencipta alam semesta datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia? Anda tidak jawab. Anda tidak bisa mengatakan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sementara itu adalah konsep iman Anda. Anda mengatakan Barnabas lah yang pertama kali mengajarkan di Antioquia sehingga orang-orang ini disebut Kristen. Anda salah. Saya sudah katakan kepada Anda, yang menetap di Antioquia mengajarkan sampai terakhir pengajaran Yesus itu adalah Lukas. 2 Timotius 4 nomor 11. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Pengakuan Paulus kemudian, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Yang tinggal dengan aku hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Pengakuan siapa? Pengakuan Paulus, pendiri Kristen. Itu diakui. Di Antioquia hanya Lukas yang bersama dengan dia. Pengikut Lukas, pengikut Paulus disebut Kristen. Dan itu adalah Anda. Sementara Barnabas, Anda katakan pengikut Barnabas ada Kristen. Mana tunjukkan ajaran Barnabas? Anda juga tidak bisa menunjukkan itu. Artinya hari ini Anda hancur. Ya, itu makanya saya katakan cendol. Alif, ba, da, jim, ha, ho, terus da, dal, ro, sai, sin, sin, sod, dod, to, tho, terus apa lagi ya? Ain, kain, terus fa, kof, kaf, alam, min, lam, min, mim, nun, habis nun terus apa ya? Nun terus waw, habis waw terus alif lam terus ya, habis la ya terus hamzah, apalagi ya? Tuh udah saya hafalkan itu. Abjad Arab. Ya udah ya. Itu yang pertama. Terus kemudian, kenapa saya menarasikan ke Al-Quran? Karena gini loh. Kalau kita berbicara mengenai penulisan Alkitab dan pelafalan. Kalau pelafalan itu bisa dan pasti berubah. Bisa dan pasti berubah. Kenapa? Karena itu disampaikan turun-temurun. Dan memang pada zaman itu banyak orang Islam itu yang nggak hafal tentang
tentang Al-Quran. Tetapi mereka itu hanya sebagian yang menghafal, dan itu pun sepenggal-sepenggal. Hanya sepenggal-sepenggal. Ditambah dengan tulisan-tulisan kuno yang bukan pada zaman Muhammad, yang ditemukan di negara-negara berbeda. Jadi saya yang harus mempertanyakan ini, dan kalian patut untuk melakukannya. Alkitab dan Al-Quran. Al-Quran itu nggak bisa dibandingkan dengan keaslian Alkitab. Orang Kristen itu punya kitab yang sudah ada sebelum Masehi, mulai dari kitab Tanakh dan kitab terjemahan pada abad ketiga sebelum Masehi. Waktu penaklukan Raja Ptolemeus atau Ptolemy, Raja Yunani Mesir pada abad ketiga Masehi. Dan orang Yahudi menerjemahkan kitab mereka Tanakh ke dalam bahasa Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta. Kitab-kitab orang Kristen itu kitab kita yang naskah-naskahnya udah ada berabad-abad sebelum Masehi, kitab tertua di dunia. Begitupun Perjanjian Baru, ada naskah aslinya dari dulu sampai sekarang dan tidak ada perubahan. Bayangkan saja, luar biasa sekali mana orang Kristen punya naskah asli pada abad pertama sampai sekarang dan masih dilestarikan. Jubah Yesus pada abad pertama, peninggalan-peninggalannya, mahkota durinya, pakaiannya masih ada sampai sekarang. Bayangkan saja, iman Kristen itu penuh bukti, penuh data, fakta. Sejarah-sejarah para murid-murid Yesus, fakta, data, sejarah. Orang Yahudi pun menyaksikan hal yang sama, menulis hal yang sama, sejarah yang sudah ada. Tetapi Al-Quran tidak ada satupun bukti historinya, tetapi menceritakan dongeng-dongeng yang baru disempurnakan pada abad ke-9 pada zaman Utsman. Pada zaman siapa itu? Jadi, siapakah, kitab manakah yang patut diragukan? Otomatis Al-Quran, bukan Bible. Al-Quran mengklaim kebenarannya sendiri, dan memang tidak ada kebenarannya. Sekarang ada nggak seseorang yang bisa menunjukkan bukti penelitian telapak kaki Abraham itu memang adalah telapak kaki Adam? Padahal yang kita tahu ya, setelah Adam itu kan ada peristiwa Arba itu, dunia hancur oleh peristiwa Arba. Kok bisa ya masih ada telapak kaki Adam? Telapak kaki Abraham membangun Ka'bah. Ini semuanya mana? Coba mana buktinya, historinya? Ada nggak historinya? Nggak ada. Sedangkan Kristen punya histori, orang Yahudi punya histori. Sejak berabad-abad sebelum Masehi, orang yang menyaksikan itu tentang peristiwa Ismail, orang-orang yang hidup pada zaman Ismail. Dan membaca huruf hijaiyah dengan kaidah Latin, Anda ketahuan. Karena Anda mengatakan habis waw itu adalah alif lam. Nggak bisa nipu, ya nggak bisa nipu. Belajar lagi. Memang nggak bisa dibandingkan. Ya, satu kitab yang hanya merupakan kitab karangan, satu adalah pewahyuan yang disampaikan melalui budaya lisan. Ya, saya tantang Anda semua sedunia, bahkan orang Yahudi saya tantang. Tunjukkan bahwa kitabnya Nabi Musa yang diterima itu berkesesuaian dengan kitabnya Bani Israel hari ini. Meski di dalam bahasa aslinya. Nggak ada yang bisa membuktikan itu, nggak ada. Kenapa? Karena budayanya bukan budaya lisan, tetapi budaya tulisan. Artinya mereka harus menyalin tulisan dari Musa ke dalam kitab baru. Nah, apa yang menjadi jaminan kemudian bahwa tulisan yang disalin itu berkesesuaian dengan aslinya? Sementara tidak ada hafalan. Kalau Al-Quran disalinkan ke dalam kitab baru, atau buku baru, atau lembaran baru dari lembaran lama, itu dibarengi dengan budaya lisan. Jadi ada yang mengiyakan bahwa itu sudah sesuai dengan hafalan. Ya, itu yang perlu kamu paham. Dan hafalan itu, para penghafal itu mengiringi zaman sepanjang hari. Setiap zaman pasti ada penghafal Quran. Jadi nggak bisa. Sementara penghafal Quran ini dengan penghafal Quran lainnya itu adalah mereka bertemu. Namanya mendaras. Ya. Mereka menerima hafalan dari sang guru, kemudian sang murid menyampaikan lagi kepada muridnya. Itu budaya Quran. Kalau kitamu nggak bisa. Jadi kamu mau membual seperti apapun yang tidak bisa. Nggak bisa lolos gitu loh. Karena kenapa?
budaya lisan tidak berlaku di dalam kitabmu. Sedunia orang Kristen tidak ada yang hafal kitabnya. Kenapa? Karena selalu berubah-ubah. Sudah setengah mati menghafalnya, 30 tahun menghafal satu surah, tahun berikutnya dirubah. Kan percuma. Jadi makanya mereka itu nggak ada yang menghafal. Beda dengan Quran. Kami ada sekolah hafalan Quran, gitu loh. Bahkan insya Allah saya kedepannya akan membuat sebuah pesantren yang khusus untuk hafalan Quran. Dan itu sudah ada lokasinya, sudah ada tanahnya. Itu yang perlu kamu paham. Bukti bahwa Al-Quran itu benar. Tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Lah kitabmu, kamu pun meragukannya. Kenapa? Karena kamu tidak mampu untuk menunjukkan bahwa Kristen itu berasal dari Yesus berdasarkan pengajaran Yesus kepada orang-orang yang menuliskan atau menghafalkan ayat-ayat yang Yesus terima dari Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Saya kan belajar mengenal huruf, bukan menghafal sesuai dengan urutan. Iya, tapi udah ketahuan Anda membaca Latinnya, gak usah ngibul. Ya udah, sekarang Anda kirim abjadnya kirim cepat-cepat. 1 menit saya jawab langsung, saya sebut. Sekarang jawab aja, mana ajaran Barnabas yang kemudian Anda tuduhkan tadi bahwa Kristen itu berasal dari pengajaran Barnabas. Tunjuk dalilnya. Barnabas tidak membawakan ajaran, tetapi Barnabas menyampaikan ajaran Yesus. Nah, kalau Barnabas menyampaikan ajaran Yesus, berarti Barnabas tidak mengajarkan tentang konsep Kristen. Paham sampai situ? Emang Kristen itu ajarannya dari siapa? Dari Barnabas? Ataukah dari Yesus? Dari Paulus. Kok masih nanya? Nggak ada. Paulus kan menyampaikan ajaran Yesus. Paulus menafsirkan Tanakh. Paulus menafsirkan ucapan Yesus. Nggak ada Paulus membawa ajaran baru. Misalkan saya katakan gini. Misalkan Paulus katakan gini. Upah dosa adalah maut. Sebelum Paulus mengatakan itu kan udah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam Beresit berapa ya? Beresit 3 ayat berapa itu? Di situ kan dikatakan Beyom ahal kami menu motamut. Sebab pada hari engkau memakannya maka engkau akan mati. Jadi Kejadian 3 udah mengatakan upah dosa adalah maut. Sebelum Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, perjanjian lama kan udah mengatakan. Atau tentang ajaran-ajaran Yesus, Paulus menjelaskan tentang ajaran-ajaran Yesus. Jadi nggak ada Paulus mengajarkan ajaran baru, misalkan sunat hati. Sunat hati kan udah ada di dalam Kejadian Keluaran atau Kejadian 10 itu. Kan udah ada sunat hati sebelum Paulus mengajarkannya. Jadi Paulus nggak pernah membawa ajaran baru. Paulus menyampaikan ajaran yang sudah ada. Dan ajaran itu bukan berasal dari dirinya, tetapi ajaran yang memang disampaikan oleh para nabi dan juga Yesus. Ajaran Kristen kan berasal dari Yesus dan juga para nabi dalam kitab Tanakh. Coba kamu tunjukkan ajaran Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah pencipta alam semesta yang nuzul menjadi manusia. Coba tunjuk dari ajaran Yesus, supaya kita bisa tahu bahwa betul ajaran Paulus itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Silakan. Menurut pengikut Paulus, yaitu Markus, di dalam karangannya Markus 1 nomor 23 sampai nomor 28, Markus murid Paulus itu menuliskan bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat dan memulai pengajaran. Sekarang pertanyaan saya, apa pengajaran pertama Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel? Adakah dia mengajarkan tentang kekristenan, di mana dikatakan Tuhan menjelma, mengambil rupa manusia? Di mana Yesus ajarkan itu? Silakan. Banyak dalilnya. Misalkan dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata, "Aku keluar dan datang dari Allah." Yang keluar dari Allah itu apa? Adalah dafarnya kan? Nah, jadi dafar ini yang datang. Makanya dijelaskan juga oleh Rasul Yohanes. Dafar ini telah menjadi manusia sesuai dengan pernyataan Yesus. Aku datang dan keluar dari Elohim, dari Allah. Ya kan? Nah, sekarang kita paham ya, kata keluar, siapakah yang keluar dari Bapa ini atau dari Elohim? Yaitu kan dafarnya yang datang ke dalam dunia. Dafar ini apa? Dafar ini pencipta atau bukan?
Mazmur 33 ayat 6 menjawabnya. Daftar ini pencipta. Jadi apakah Yesus itu pencipta? Ya jelas. Kalau misalkan kamu katakan gini, Yesus berkata, aku adalah pencipta alam semesta. Memang nggak ada kalimat Yesus seperti itu. Tetapi nubuatan tentang Mesias itu membuktikan siapa Yesus. Pengajaran Yesus membuktikan siapa dia. Ada nggak pengakuan Yesus dia berkuasa di bumi dan di sorga? Kalau orang yang berkuasa otomatis dia yang menciptakan dong. Matius 28 Yesus berkata, dia berkuasa di dunia dan di bumi dan di sorga. Bahkan Qis Ali Imran 3 ayat 45 itu mengatakan hal yang sama. Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Luar biasa sekali. Nggak ada ayatnya. Muhammad terkemuka, Musa terkemuka, Daud terkemuka di dunia dan di akhirat. Nggak ada. Hanya Isa gitu loh. Jadi sangat lucu gitu. Ya, kamu hanya berasumsi. Yang saya minta itu pengajaran Yesus yang menerangkan bahwa Yesus mengakui dia adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Anda menjawabnya bahwa Yesus itu berasal keluar dari Allah. Yang benar Yesus keluar dari rahim Maria. Itu yang benar. Kalau keluar dari Allah itu maksudnya apa? Dia berasal dari Allah. Ya, baca Yohanes 4 nomor 2. Yesus itu berasal dari Allah. Kemudian Yohanes 8 nomor 47, Yesus itu mendengar firman Allah. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam Yohanes 15 nomor 15, Yesus mendengar firman Allah. Ya, kemudian Yohanes 12 nomor 50, Yesus berfirman, Bapa itu menerima Bapa itu memberi firman kepada Yesus. Ya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 1 Yohanes maksud saya, 1 Yohanes 4 nomor 6 apa nomor 7 di situ ya. Jelas dikatakan bahwa kami semua berasal dari Allah. Lalu kemudian di dalam kitab 1 Yohanes 4 nomor 2 yang saya katakan tadi, di situ Yesus dikatakan berasal dari Allah. Artinya bukan keluar dari Allah dalam arti kata Allah itu mengeluarkan Tuhan baru dari dirinya, bukan. Dia berasal dari Allah. Bahkan Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 19 itu dikatakan bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2 Yesus berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19 kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4 kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12 segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi semua yang berasal dari Allah itu keluar dari Allah. Kalau Anda mengatakan Yesus keluar dari Allah, maksudnya Allah melahirkan, itu otakmu rusak berarti. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus hanya karena dia berasal dan keluar dari Allah, kitab Anda menerangkan segala sesuatu itu keluar dari Allah. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kamu, kita, Yesus, semua berasal dari Allah, keluar dari Allah. Jadi kita semua ini asalnya dari Allah, termasuk Yesus. Tapi ketika Anda berbicara mengenai fakta, maka fakta yang sebenarnya ada, Yesus keluar dari rahim manusia bernama Maria. Belajar lagi. Cara memahaminya bukan gitu. Yesus kan bukan hanya mengajar ketika dia masuk ke bait Allah. Kan bukan cuma dia mengajar ketika dia masuk di bait Allah. Di padang gurun dia mengajar, di bukit dia mengajar, di Yerusalem dia mengajar. Banyak banget dia mengajar. Jadi nggak mungkin dong kamu nyuruh saya kasih satu pengajaran Yesus ketika dia mengajar. Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, bukti-bukti tentang Yesus ini siapa, kan sudah saya bilang dari awal juga. Bukan hanya dari perjanjian baru yang mengatakan itu. Sekarang saya tanya untuk Anda. Dari tadi kan Anda udah tanya bolak-balik nih. Sekarang saya tanya, Mesias itu siapa menurut Anda? Mesias menurut Torah, menurut Tanak ya. Bukan Torah tapi Tanak. Itu siapa? Bukan dalam pandangan Islam, tetapi dalam pandangan Tanak. Kamu tunjukin sekarang, Mesias itu siapa? Tunjukin nubuatan-nubuatan tentang Mesias, dia sebagai siapa? Dan apakah Isa Al-Masih menggenapi nubuatan Mesias atau tidak? Tapi jangan ke situ dulu. Tunjukin nubuatan bahwa Mesias datang sebagai apa. Nanti saya kasih referensi dari Yahudi pun, dari Yahudi juga tentang nubuatan Mesias. Dia itu siapa? Ya, saya katakan kepadamu, Yesus itu mengajar. Itu bukti ada awal daripada dia memulai pekerjaannya kan. Nah sekarang coba tunjukkan apa yang menjadi pengajaran awal Yesus. Lalu apa tulisan Lukas, apa tulisan Markus, apa tulisan Yohanes, apa tulisan Matius tentang pengajaran awal Yesus? Ada. Kalau Islam jelas. Ketika dikatakan Rasul Muhammad SAW menerima wahyu pertama, seluruh sahabat menerangkan itu tentang surah Al-Alaq yang saya bacakan tadi. Coba. Serentak mereka disampaikan secara lisan kepada mereka, dan itu juga membudaya kepada kami umat Islam hari ini.
Nah sekarang Yesus mulai pengajarannya. Apa ajaran awal? Ada kabarnya? Ada informasinya? Tidak ada. Itulah bukti bahwa yang kau katakan kitab suci itu hanya tulisan wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Hanya menginformasikan berdasarkan hasil penyelidikan. Belajar lagi. Begini, yang bilang Tuhan mengeluarkan Tuhan itu siapa? Ayat-ayat yang Anda jelaskan itu berbicara tentang berasal. Yang saya kasih kan keluar, bukan berasal. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Kalau Yesus itu kan bagian daripada Tuhan yang keluar gitu loh. Dafar itu bagian daripada Elohim. Elohim, Dafar Elohim, dan Ruach Elohim adalah bagian daripada Elohim. Seharusnya yang berasumsi itu Anda. Rasul Yohanes, murid Yesus yang mendengar pengajaran Yesus, yang melihat, merasakan Yesus Kristus. Dia menyampaikan enggak, Dafar itu pencipta. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Apakah kesaksiannya itu benar? Ya jelas. Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penulis yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk bersaksi tentang dirinya, membantu murid-muridnya. Jadi murid-muridnya menyampaikan, memberikan kesaksian tentang Yesus. Apakah Rasul Yohanes mengatakan, Dafar itu adalah Elohim, Dafar itu adalah pencipta, bukan berasal dari Yesus? Itu berasal dari Yesus. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh Roh Kudus atas perintah Yesus, bahwa mereka, murid-muridnya akan mendapatkan Roh Kudus ketika Roh Kudus turun di atas mereka, dan mereka akan bersaksi tentang Yesus Kristus, menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus Kristus. Memahami Alkitab itu bukan seperti asumsi Anda yang mengambil satu dalil, menutupnya dengan dalil yang lain, dan Anda berasumsi ke yang lain. Seperti apa ya? Membaca cerita novel gitu loh. Bukan seperti itu. Makanya saya pertanyakan tentang Mesias. Anda kenal nggak Mesias itu siapa menurut para nabi Yahudi? Nubuatannya seperti apa? Anda kenal nggak? Anda bisa jelasin nggak? Nabi Anda aja nggak kenal siapa Mesias, siapa Hamasiah. Dia nggak kenal. Isa pun nggak sesuai Mesias Yahudi, nggak menggenapi gitu loh. Itu perlu dipertanyakan, dan silakan Anda jawab. Siap? Coba kamu jelaskan kepada saya, apakah Yesus itu keluar dari Allah dalam arti kata Allah melahirkan gitu? Atau apa maksud daripada keluar dari Allah? Apakah sesuai dengan apa yang saya terangkan kepada Anda? Begitu banyak dalil yang mengatakan bahwa semua berasal dari Allah. Atau Anda punya asumsi beda? Ketika kitab Anda mengatakan 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. Kemudian Anda sebagai Kristen mencoba untuk mengatakan Yesus keluar dari Allah, bukan berasal dari Allah. Itu gimana ceritanya? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan itu. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. Nah, kita juga semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4. 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Bakar aja kitab Anda kalau Anda tidak percaya. Tapi kalau Anda punya asumsi lain, oh Yesus itu adalah keluar dari Allah dalam arti kata apa? Dafar kata Anda, ya kan? Nah sekarang kalau katakan dafar keluar dari Allah, lalu kemudian coba Anda lihat di Yesaya 55 nomor 11. Apa yang diterangkan di situ? Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, firman itu keluar dari mulut Allah, diucapkan oleh Allah. Keluar dari mulutnya, bukan keluar dari rahimnya Maria. Atau Anda ingin mengatakan bahwa punyanya Maria itu adalah mulut Allah? Tentu tidak, bukan? Karena itulah coba Anda terangkan. Apakah Yesus itu terlempar dari mulut Allah dalam arti kata jatuh dari langit? Atau gimana ceritanya? Atau benar dalil yang mengatakan bahwa kita semua berasal dari Allah? Segala sesuatunya berasal dari Allah. Silakan. Ayo hajar. Ayo Damian hajar Zulkifli Abbas, hajar dia cepat. Aku pantau, hajar dia bang. Jadi Anda lebih percaya Muhammad yang tidak hidup berhadapan muka dengan Yesus Kristus daripada murid-murid Yesus yang melihat merasakan Yesus secara langsung. Luar biasa sekali. Saya kasih contoh begini loh. Saya punya anak. Kamu punya anak. Kamu yang hidup dengan anak kamu, tiba-tiba saya memfitnah anak kamu. Saya katakan anak kamu itu begini, begitu. Saya mengasumsikan hal-hal yang berbeda, tidak sesuai dengan kamu yang menyaksikan tentang anak kamu. Nah, kamu memandang itu, kamu bilang enggak seperti itu. Anak saya nggak pernah seperti itu. Anak saya yang lebih mengenalnya. Karena saya yang hidup dengan dia. Sekarang kamu lebih memilih mana? Memilih. Sekarang kita pakai pemikiran orang lain. Kira-kira lebih masuk akal siapa? Anak kamu yang kamu kenal, atau ke orang lain yang kenal anak kamu itu? Nah, kalau misalkan orang yang itu menilai
orang lain yang tidak hidup dengan anak kamu yang paling benar, itu artinya orang itu logikanya udah cacat, sama seperti Anda, logikanya udah cacat ketika percaya Muhammad, gitu loh. Itu perumpamaan yang gampang buat kalian. Kalian katakan gini, orang-orang yang menulis tentang Yesus Kristus tidak hidup pada zaman Yesus Kristus dan melihat dan merasakan. Lah, Muhammad yang tidak hidup kok di zaman Yesus Kristus, nggak melihat, nggak merasakan. Muhammad yang harus diragukan. Wong kitab Injil naskah aslinya sudah ada pada abad pertama kan. Jadi seharusnya Muhammad dong, bukan murid-murid Yesus. Kalau misalkan kalian katakan yang menulis Injil itu bukan murid-murid Yesus, itu kan pandangan kalian sebagai orang yang bukan mengimaninya. Saya pun nggak percaya yang mau dapat wahyu itu Muhammad, mau apa. Itu kan pandangan saya. Apakah saya punya bukti? Nggak ada, kan sama seperti kalian. Kalian hanya mengklaim, tetapi tidak mempunyai bukti. Al-Quran kalian pun klaim dan tidak ada bukti, gitu kan. Anda nggak tahu tentang Al-Quran memang. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Artinya Allah yang adalah pencipta alam semesta yang mewahyukan itu. Itu satu poin. Kedua, kitabnya Bani Israel itu adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa, salah satunya. Jarak Musa ke Yesus itu antara 1700 sampai 2000 tahun. Bagaimana kemudian Anda sebagai Kristen mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa di dalam kitabnya Musa itu menceritakan nubuatan tentang dirinya, gitu loh. Ini pengakuan Yesus. Yesus sendiri itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri menurut kitab Anda. Nah, sekarang Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Artinya wahyu dari pencipta alam semesta yang menjadi saksi, yang mengetahui segala sesuatunya. Tidak salah kalau kemudian apa yang dia saksikan kepada Musa, kepada nabi-nabi sebelumnya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Di situ Anda error memahami itu. Nah, sekarang antara Yesus dengan Lukas, Yesus pernah menjadi manusia. Kenapa tidak pernah ketemu? Kemudian ada tulisan Lukas Anda imani sebagai firman Tuhan. Anda mengatakan Kristen itu berasal dari ajaran Barnabas. Saya minta data mana? Mana ajaran Barnabas tentang Kristen? Anda mengatakan, oh itu dia ke Antioquia mengambil Paulus loh. Anda coba terangkan kepada saya, mana ajaran Barnabas itu yang Anda maksud? Nggak bisa kan? Yang Anda sampaikan sekarang adalah ajaran Paulus. Di mana Paulus mengakui di dalam Timotius 4 nomor 11 dia mengaku bahwa hanya Lukas yang tinggal bersama dia. Kemudian dia meminta Lukas untuk memanggil Markus. Berarti Markus Matius itu Markus dan Lukas itu adalah murid Paulus, bukan murid Yesus. Makanya di awal tadi saya minta Anda tunjukkan bukti ajaran Barnabas, bahwa Barnabas mengajarkan Tuhan datang mengambil rupa manusia. Anda tidak bisa menunjukkan. Yang Anda tunjukkan adalah ajaran Lukas. Makanya Anda menyerempet kemana-mana. Kenapa? Anda cari perlindungan. Makanya Anda lari mengajarkan Al-Quran. Padahal Anda tidak punya ilmu tentang itu. Ya. Sekarang Anda coba tunjukkan kepada saya. Mana ajaran Barnabas bahwa Tuhan akan datang dalam rupa manusia? Silakan. Nggak ada. Sampai lu mampus pun lu nggak akan pernah bisa menemukan ada seorang pun yang berasal dari, yang keluar dari Allah atau Elohim. Nggak ada. Lu dengar dulu penjelasan saya. Kita berasal dari Allah karena kita diciptakan ya oleh Dafar. Jadi kita berasal dari Allah karena kita adalah ciptaan. Tetapi yang keluar dari Allah itu adalah bagian daripada Elohim itu sendiri, gitu loh. Makanya Rasul Yohanes, murid-murid Yesus, itu yang paling kenal mengenai Yesus Kristus. Kamu bedain dulu lah kata keluar dan kata berasal. Bedain itu dulu. Kalau udah bisa bedain, baru kita lanjut diskusi. Nah, kamu belum jawab pertanyaan saya mengenai Mesias. Jawab dulu dong. Kenapa harus takut dengan Mesias? Ya, karena pembuktian ketuhanan Yesus itu bukan hanya di Perjanjian Baru, bos. Bukan hanya yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga para rasul yang lain. Ya, tetapi pembuktian ketuhanan Yesus itu mulai dari Perjanjian Lama, nubuatan para nabi tentang Mesias itu udah ada, gitu loh, dan diakui oleh orang Yahudi. Nah, makanya saya tanya pandangan Anda tentang Mesias itu seperti apa? Tanpa Injil membuktikan, ya, walaupun kamu membuktikan di dalam Injil sampai kepala lu botak, kamu mencari-cari kesalahan membuktikan Yesus bukan Tuhan. Loh, di dalam nubuatan para nabi kok mereka udah mengatakan Mesias itu Tuhan.
Para nabi loh, kalian mengakui nggak para nabi itu utusan Tuhan? Nah, utusan Tuhan menyampaikan bahwa Mesias itu Tuhan. Lu mau apa? Kenali dulu lu Mesias. Kan Isa bukan Mesias. Sejak kapan Isa itu sang melek Israel atau melek apa namanya? Melek Mesia kan bukan gitu kan? Isa aja nggak sesuai dengan kriteria Mesiasnya Yahudi. Lahirnya aja di tempat berbeda. Sejak kapan Migdal Eder itu ada tempat kurma? Maria mengambil kurma untuk dimakan. Ya, jadi Mesias Isa yang digambarkan di dalam Quran aja udah berbeda. Nah, kalian nggak bisa dong mencocoki itu dengan iman kami. Wong jelas Isa itu berbeda dengan Mesias Yahudi. Jadi silakan aja jawab pertanyaan saya. Saya tunggu ya jawaban Anda tentang Mesias. Menurut Anda, Mesiasnya Yahudi itu seperti apa? Ya, nubuatannya seperti apa? Silakan Anda tunjukin nubuatannya dan Anda berikan pandangan. Kira-kira Mesias menurut para nabi itu siapa? Baru kita lanjut. Nah, sekarang coba tunjukkan bukti bahwa Yesus itu terlempar keluar dari mulut Allah. Sebagaimana Yesaya 55 nomor 11. Mana buktinya Yesus terlempar dari mulut Allah, keluar dari mulut Allah? Mana? Yang ada adalah Yesus terbukti keluar dari vagina Maria. Atau Anda ingin mengatakan bahwa milik Maria itu adalah mulut Allah? Coba Anda gunakan akal, silakan. Oke lah, saya mengulangi. Saya walaupun berat hati sebenarnya karena capek mengulang-ulang dan saya sudah clearkan, tetapi Anda meminta saya untuk mengulanginya, baiklah. Saya ulangi, saya pelan-pelan. Semoga itu sah. Ya, walaupun itu belum tertulis dalam Alkitab. Ya, tetapi pernyataan Anda saya benarkan. Saya bertanggung jawab akan hal itu. Gak masalah. Baik. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. Tuhan menetek pada ibunya. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Belum ada nomor urutan ya, dan saya urutkan. 1. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. 2. Tuhan menetek pada ibunya. 3. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Apakah sudah jelas apa belum? Loh, tadi kan saya menyampaikan dari Yohanes, bukan tentang yang lain. Saya kan bilang, saya mengatakan, Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Elohim, dari Allah. Saya kan menafsirkan ayat itu gitu loh. Nah, yang keluar dari Bapa ini apa? Yaitu dafarnya, bagian darinya. Makanya dipakai kata keluar. Bagian daripada Elohim, dafarnya diutus oleh sang ruach Elohim untuk datang menjadi manusia. Karena dafar ini adalah kemuliaannya. Lu baca ya, Tanak, orang-orang Yahudi menafsirkan yang datang bertemu dengan Yakub dalam wujud manusia, Abraham dalam tiang awan, tiang api, yang bertemu Musa dalam wujud nyala api, itu adalah dafarnya, itu adalah kemuliaannya. Jadi iman Kristen itu bukan iman yang baru, pemahaman yang baru mengenai tentang Tuhan datang bertemu dengan para nabi dalam wujud makhluk. Itu bukan pemahaman yang baru. Yang kita bahas kan itu. Kamu katakan tadi kan, iman Yahudi tidak mengenal itu. Artinya kan kamu bohong gitu kan. Kamu nggak tahu iman Yahudi. Ya, bahkan kitab Tanakh pun mungkin kamu nggak tahu. Kira-kira Tuhan itu seperti apa. Jelas-jelas berbeda gitu dengan Tuhan Allahmu. Allahmu kan nggak bisa menyerupai apapun ya kan. Musa nggak pernah bernyanyi, Musanya pun berbeda antara di dalam Quran dan di dalam Tanakh. Itu kan berbeda, itu sangat banyak banget lah perbedaannya. Kalian ini mempertahankan iman kalian dengan cara kalian mencari-cari kesalahan yang jelas-jelas kebenaran gitu loh. Kalian berdiri di atas kesalahan dan mencari kesalahan orang untuk membenarkan iman kalian. Tanpa mencari kesalahan agama lain, kalian itu pasti terbukti sebagai agama pagan atau agama yang karangan gitu loh. Ketahuan sekali loh.
Kalau kalian mau berdiskusi dengan yang berlogika, silakan. Misalkan tentang nubuatan Mesias. Dari tadi kan kamu belum jawab. Silakan jawab dulu tentang Mesias itu siapa. Dijawab dulu baru saya lanjut. Kira-kira Mesias itu siapa? Biar kamu katakan gini, enggak, di dalam Injil itu enggak ada Yesus sebagai Tuhan. Tapi kan nubuatannya udah ada. Dan kalau kami menunjukkan bukti ketuhanan Yesus pun kamu enggak akan mungkin bisa percaya. Wong kamu enggak mengimani kok Yesus sebagai Tuhan. Masalahnya sekarang Yesus itu bukan dafar, dia itu manusia. Ngerti dafar enggak kamu? Dafar itu adalah perkataan. Wahyu. Ya, itu adalah perkataan firman Allah. Itu dafar. Nah, sekarang Yesus itu perkataan. Bukan, Yesus itu manusia. Sama seperti Anda. Kelebihannya Yesus daripada Anda. Yesus adalah nabi. Dia rasul utusan Allah. Yang khusus kepada Bani Israel menyampaikan kalamullah. Menyampaikan firman Allah. Jadi Yesus itu bukan dafar. Dia bukan perkataan Allah. Tetapi dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Allah. Diutus khusus untuk menyampaikan perkataan Allah. Ya, di dalam kitabmu disampaikan dengan jelas bahwa Yesus sendiri mengaku dia datang untuk sebagai apa? Sebagai penyampai firman. Dia datang sebagai penyampai firman. Dia bukan firman yang berubah menjadi manusia, bukan. Kalau untuk rujukan itu, kemudian adalah Yesaya 55 nomor 11 itu. Nah, sekarang coba Anda terangkan kepada saya, Yesus itu keluar dari mulut Allah, ya, berupa manusia, atau dia keluar dari mulut rahim Maria berupa manusia? Jawab. Udahlah, saya makan dulu ya, lapar ini belum makan. Sampai jumpa.